Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen investasi. Izinkan kami Muhammad Aulia, kelas MJ 704, program studi S1 PJJ Manajemen, mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah manajemen investasi. Pada presentasi kali ini diberikan soal kasus mengenai analisis saham dan obligasi. Seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset berbeda, yaitu saham dan obligasi, dan meminta Anda sebagai konsultan keuangan mengevaluasi kinerja portofolio yang sudah ia miliki sebelumnya. Anda diberikan data sebagai berikut. Yang pertama, analisis saham. Perusahaan baru saja memberikan dividen sebesar Rp2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut dengan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Yang kedua, analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal Rp10 juta dalam jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga kupon 12% per tahun yang dibayarkan tahunan. Jika tingkat bunga persen saat itu adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Yang ketiga, evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun sebagai berikut. Rata-rata return portofolio 18%, rata-rata return bebas risiko 6%, beta portofolio 1.2, standar deviasi 20%. Sebagai konsultan, diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin berikut. Yang pertama, analisis nilai intrinsik. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama, bandingkan dengan asumsi jika harga pada saat ini adalah Rp45.000, apakah saham tersebut layak dibeli atau under value, atau layak dijual atau over value. Yang kedua, penilaian obligasi. Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Yang selanjutnya, evaluasi kinerja. Hitung indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolio telah bekerja dengan baik mengalahkan pasar atau tidak. Yang pertama adalah analisis nilai intrinsik. Untuk menghitung nilai intrinsik saham dapat menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Kita akan menggunakan rumus nilai intrinsik saham sama dengan harga dividen tahun depan dibagi dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan dikurang dengan pertumbuhan dividen. Seperti yang kita ketahui, dividen pada saat ini yaitu sebesar Rp2.000, sedangkan untuk pertumbuhan saham sebesar 10% atau 0,1 dan tingkat pengembalian yang disyaratkan sama dengan 15% atau 0,15. Selanjutnya kita akan menghitung dividen untuk tahun depan. Dan kita mendapatkan dividen tahun depan sama dengan dividen saat ini dikali dengan dalam kurung 1 ditambah pertumbuhan dividen. Jadi 2.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,1. Sehingga mendapatkan untuk dividen tahun depan sebesar 2.200. Maka kita substitusi ke rumus untuk mengetahui nilai intrinsik saham sama dengan dividen pada tahun depan dibagi dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan dikurang pertumbuhan dividen. Jadi 2.200 dibagi 0,15 dikurang 0,10. Kita mendapatkan 2.200 dibagi 0,05 sehingga mendapatkan nilai intrinsik saham sebesar Rp44.000. Perbandingan dengan harga pasar saham yaitu sebesar Rp45.000. Sedangkan nilai intrinsik Rp44.000. Karena harga saham lebih tinggi daripada nilai intrinsik, itu nilai intrinsiknya 44.000, maka saham diperkirakan over value. Jadi rekomendasinya tidak layak untuk dibeli saat ini. Investor bisa mempertimbangkan untuk menjual atau menahan saham tersebut tergantung pada posisi portofolio. Yang kedua adalah penilaian obligasi. Analisis atau penilaian obligasi. Kita dapat menggunakan rumus harga obligasi berdasarkan arus kas diskonto
Dengan hal-hal yang kita ketahui, nilai nominal sebesar 10 juta rupiah, kupon tahunan sama dengan 12% dikali 10 juta rupiah, yaitu 1,2 juta 1,200 ribu rupiah dengan jangka waktu yang kita ketahui 5 tahun, dan tingkat bunga pasar sebesar 10% atau 0,1. Maka kita akan melakukan perhitungan. Yang pertama, kita akan menghitung diskonto arus kupon. Diskonto arus kupon kita dapat mengetahui kupon tahunan 1.200.000 rupiah dikalikan dengan 1 dikurang tingkat bunga pasar pangkat minus 5 dibagi dengan tingkat bunga pasar. Jadi kita mendapatkan 1.200.000 rupiah dikali 3,79079, sehingga diskonto arus kupon kita bisa mendapatkan sekitar 4.548.948 rupiah. Sedangkan untuk diskonto nilai nominal, kita rumusnya itu nilai nominal dibagi dengan 1 plus R pangkat N, jadi kita dapat 1,10 di pangkat 5, jadi kita mendapatkan 10 juta rupiah dibagi dengan 1,61051 rupiah, sehingga kita mendapatkan diskonto nilai nominal sebesar 6.209.213 rupiah. Jadi kita melakukan total perhitungan harga wajar, yaitu kita menambahkan diskonto arus kupon ditambah dengan diskonto nilai nominal, yaitu 4.548.948 rupiah ditambah dengan 6.209.213 rupiah, sehingga total harga wajar obligasi sekitar 10.758.161 rupiah. Apakah obligasi dijual pada harga premium atau diskon? Kita tahu bahwa harga wajar lebih dari nilai nominal. Nilai nominalnya itu sendiri 10 juta, sedangkan harga wajar obligasinya tadi 10.758.161 rupiah. Jadi harga wajar itu lebih tinggi dari nilai nominal. Jawabannya obligasi dapat dikatakan dijual pada kondisi premium. Alasannya tingkat bunga kupon 12% lebih besar dari tingkat bunga pasar 10%. Artinya obligasi menawarkan imbal hasil lebih tinggi daripada pasar, sehingga investor bersedia membayar lebih mahal dari nominal. Yang terakhir adalah indeks Sharpe dan indeks Jensen. Seperti yang kita ketahui, data-data yang kita punya adalah return portofolio sebesar 18% atau 0,18, sedangkan untuk return bebas risiko 6% atau 0,06, sedangkan beta portofolio 1,2, dan standar deviasi 20% atau 0,2. Yang pertama kita akan menghitung indeks Sharpe ratio atau kinerja risiko return. Yang seperti kita ketahui, rumus Sharpe ratio atau indeks Sharpe ratio adalah return portofolio dikurangi dengan return bebas risiko dibagi dengan standar deviasi. Jadi kita bisa mendapatkan 0,18 dikurang 0,06 dibagi dengan 0,2, yaitu 0,12 per 0,2, sehingga Sharpe ratio yang kita dapatkan sebesar 0,6. Nilai ini menunjukkan return ekspektasi per unit risiko. Semakin besar nilainya atau semakin tinggi, maka akan semakin baik. Selanjutnya kita akan menghitung indeks Jensen Alpha. Kita akan menggunakan model CAPM untuk menghitung return yang seharusnya. Nah, namun return pasar belum diberikan, tetapi kita tahu bahwa dalam perhitungan alpha kita butuh return pasar. Tapi karena tidak disebutkan, maka kita akan mengasumsikan bahwa kita ingin menguji apakah manajer portofolio menghasilkan abnormal return, maka kita perlu tahu market return-nya. Namun dalam konteks soal ini, kita bisa menggunakan data yang ada, tapi kita belum punya market return. Tetapi karena ini evaluasi, kita bisa mengasumsikan bahwa kita ingin tahu apakah manajer mengalahkan pasar, kita butuh market return. Karena tanpa data market return, kita tidak dapat menghitung alpha atau Jensen alpha secara lengkap. Namun kita dapat menyempurnakan perhitungan jika kita tahu market return-nya. Jadi kita misalkan market return-nya sebesar 12%.
maka kita akan mendapatkan indeks Jensen-nya dengan rumus tersebut sekitar 4,8%. Artinya manajer portofolio menghasilkan abnormal return 4,8%. Jadi lebih baik dari pasar. Untuk kesimpulan yang indeks Sharpe dan indeks Jensen berikut, untuk Sharpe ratio dengan nilai 0,6% menginterpretasikan cukup baik, lebih baik dari 0,5. Biasanya apabila lebih dari 0,5 itu dapat dikatakan lebih baik. Sedangkan untuk Jensen Alpha tadi nilainya kita dapat sebesar 4,8% itu dengan asumsi nilai market sebesar 12%, maka interpretasinya manajer berhasil mengalahkan pasar. Jadi rekomendasinya manajer portofolio telah bekerja dengan sangat baik, ia menghasilkan return yang lebih tinggi dibanding risiko yang ditanggung, serta memberikan return abnormal yang positif. Berikut yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.